Seringkali kita melihat sebuah bentuk pertunjukan tarian, baik itu yang dibawakan oleh orang dewasa maupun anak-anak, di dalam gedung, di luar gedung, bahkan sampai di lapangan. Semuanya mempunyai ciri dan latar belakang berbeda. Beragam jenis tarian yang ada pun menjadi sebuah seni pertunjukan dan sangat menarik untuk dilihat. Karena setiap tarian mempunyai nilai estetika, juga mempunyai pesan untuk disampaikan kepada masyarakat. Apalagi, setiap gerakan juga memunculkan makna-makna simbolik dan mempunyai arti tersendiri. Keindahan gerakan tarian sangat didukung dari para penari yang membawakan. Selain faktor lain yang mendukung, seperti musik, kostum, make up, dan lain sebagainya. Nah, pada Art and Play kali ini, kita akan melihat beberapa kelompok anak-anak yang sedang mempertunjukkan. Dan kebanyakan tari-tarian yang ditampilkan adalah tari-tarian tradisional. Sebelum melakukan pementasan, anak-anak dibantu orang tua mereka bersiap-siap dan memeriksa semua kelengkapan yang ada, kostum, make up, dan pendukung lainnya. Semua persiapan ini memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Setelah semua lengkap, tinggal menunggu giliran untuk naik panggung deh. Sekarang ini, semua persiapan dilakukan oleh orang tua masing-masing. Tapi nanti pada saatnya semua harus bisa melakukan persiapan sendiri-sendiri ya. Banyak juga yang ikut pementasan kali ini. Mereka semua mengikuti pementasan untuk memeriahkan ajang kreasi seni ini. Rata-rata mereka masih duduk di kelas 1 sampai kelas 4 sekolah dasar. Tarian mereka pun berbeda-beda. Wah, enak ya. Ternyata selain nantinya bisa menguasai berbagai jenis tarian, mereka juga dapat melatih keberanian di atas panggung.
Pementasan pertama yang kita lihat adalah tari pasaran. Tari pasaran menggambarkan anak-anak yang sedang bermain pasar-pasaran. Mereka membawakan tarian dengan gerakan-gerakan lincah dan gembira. Bakul atau tempat nasi yang terbuat dari anyaman bambu digerakkan ke kiri dan ke kanan. Selain itu, mereka juga sudah mulai terlihat kompak. Padahal mereka-mereka ini masih duduk di kelas 1 dan 2 sekolah dasar loh. Hebat ya. Kaki dan tangan mereka terus bergerak juga meloncat-loncat ke sana ke sini. Sepertinya dibutuhkan proses latihan yang cukup lama untuk membuat tari pasar-pasaran ini terlihat bagus. Setelah beberapa saat mereka menari, pementasan pun selesai. Bagaimana ya perasaan mereka setelah melakukan tarian tersebut? Kita langsung tanya aja yuk sama mereka. Nama saya Safa dan teman saya yang bernama Nisa, Rika, Trisna. Kita mau nari ya, teman pasaran ya teman-teman. Ya. Lupa. 1 bulan. Enggak. Pak Budi. Iya. Biasanya kalau hari Sabtu. Kelas 2 ini kelas 1. Ya. Senang. Enak gitu, terus nggak sulit. Nggak. Tuh kan, ternyata mereka melakukan latihan yang cukup lama dan mereka juga merasa senang setelah membawakan tarian tersebut. Nah, setelah ini masih ada beberapa tarian yang akan kita saksikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Art and Play. Pementasan terus berlangsung. Para penonton yang datang juga terlihat senang melihat pertunjukan yang ditampilkan. Selanjutnya, tari yang akan ditampilkan adalah tari rampak. Terlihat beberapa anak dengan kostumnya telah bersiap-siap di tangga panggung. Musik pun dimainkan, waktunya menarikan tari rampak. Tari rampak adalah sebuah tari tradisional. Tarian ini biasanya dibawakan lebih dari 1 orang penari atau dibawakan secara berkelompok. Dinamakan tari rampak karena gerakan-gerakan yang dibawakan sangat rampak. Dengan kostum yang menarik, mereka membawakan tarian dengan bagus. Sesekali mereka bergerak berputar-putar di atas panggung sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya. Walaupun gerakan-gerakannya terlihat sederhana, tetapi sepertinya sangat sulit untuk membuat gerakan-gerakan tersebut menjadi kompak dan terlihat menarik di atas panggung. Apalagi para penonton yang datang juga cukup banyak. Kita saksikan sebentar yuk tari rampak ini.
1, Rehan salah 1, Bintang kelas 1. Rampak. Pak Budi. Senang. Mewah. Selain tari pasar-pasaran dan tari rampak, ada tari apa lagi ya? Di panggung telah bersiap-siap sekelompok anak berpakaian merah dan kuning. Pakaian mereka cukup unik, sepertinya bukan dari Indonesia. Dan tarian pun dimulai. Kalau dari musiknya, tarian ini berasal dari negara tetangga kita, yaitu India. Ternyata, selain para penonton yang menyaksikan, mereka juga senang membawakan tarian ini. Walaupun proses latihannya cukup lama, tapi tidak mengganggu waktu belajar mereka, karena latihannya dilakukan setelah pulang dari sekolah. Benar kan? Mereka sedang menarikan tari India. Tari India ini sangat populer dan sering dibawakan di beberapa tempat. Tari ini juga menggambarkan sekelompok orang yang sedang bergembira dan bermain-main satu sama lain. Gerakan-gerakan yang ditunjukkan sangat lincah dan menarik. Karena tarian ini bukan berasal dari Indonesia, membuat gerakan-gerakan yang dimunculkan menjadi terlihat unik. Tidak mudah loh untuk membuat gerakan-gerakan tersebut menjadi kompak dan menarik. Kelincahan serta gerakan-gerakan cepat sangat dibutuhkan dalam tarian ini, sehingga tariannya terlihat dinamis. Sekarang kita lihat dulu sedikit tari India yang dibawakan oleh anak-anak sekolah dasar kelas 3 dan 4. Saya kelas 3. Saya Tasya kelas 3. Saya Rima kelas 3. Saya Cahya kelas 3. Ini kelas 3. Erika kelas 4. Siska kelas 4. Nadia kelas 4. Izin kelas 3. Dari India, Pak Budi. Senang. Ya, gembira. Kelas 3 sama kelas 4. Mereka sangat senang dan gembira dalam membawakan tari India. Walaupun proses latihannya membutuhkan waktu yang agak lama, namun dengan ketekunan mereka dalam proses latihan, membuat pementasan yang mereka lakukan menjadi menarik untuk dilihat. Pada saat dilaksanakan pementasan, banyak juga loh yang datang untuk menonton. Di antaranya mereka ini adalah teman-teman dan orang tua para penari. Sepertinya mereka juga sangat senang melihat pementasan yang ditampilkan. Kita langsung tanya aja yuk sama mereka. Bapak Wahono. Ya, betul.
Oh, tarian mulai awal sampai terakhir dari topeng-topeng, tari topeng sangat menarik sekali, Pak. Ya, senang sekali karena anak-anak dibiasakan sama bapak sama ibu guru kepala sekolah. Ya, sering lah. Ya, sering. Jadi saya juga senang dengan tari-tarian seperti ini, tradisional. Ya, senang aja, maksudnya bagus lah menurut saya karena ini kan masih tingkat SD lah. Ya ngikut yang lari topeng tadi ya, yang namanya Firdan ya. Iya betul memberi kebebasan untuk dia untuk hobinya itu ya. Enggak waktu masuk sekolah dan waktu masuk sekolah kalau masih ada pelajaran yang bisa kosong dia latihan. Yang nanti Bapak Budi. Ya alhamdulillah sudah bagus. Menurut saya bagus kan. Bu Nur Rohma. Iya suka sekali. Soalnya kan bakatnya anak itu jadi deh saya tuh seneng kreatif banget ini sekolahan. Iya. Iya bagus tariannya daripada yang di sekolah lain-lainnya itu loh ya bagus ini. Enggak, soalnya cucu saya masih kelas 1. Nanti kalau sudah kelas 2 baru ada dibolehkan nanti. Oh enggak, nanti kan bisa diatur itu ya. Waktu bisa diatur aja ya. Iya seneng, apalagi mulai dari kecil ya, dipupuk mulai dari kecil nanti bakatnya anak itu bisa kelihatan nanti ya. Senang apa itu kan bisa kelihatan. Selanjutnya masih ada apa lagi ya? Jangan kemana-mana loh, tetap di Art and Play. Tari pasar-pasaran sudah, tari rampak sudah, bahkan tari India juga sudah. Masih ada apa lagi ya? Oh iya, selain tari-tarian di panggung, juga terdapat 2 orang MC yang membawakan acara. Karena semua penari adalah anak-anak, maka MC yang membawakan acara juga masih anak-anak. Tapi walau demikian, mereka sudah terlihat sangat bagus. Sepertinya mereka sering membawakan acara di atas panggung. Bahkan mereka sering membawakan dengan humor-humor, menambah kesegaran suasana pertunjukan. Ada lagi sebuah tari tradisional yang sangat menarik, yaitu tari topeng bapang. Bapang adalah salah satu tarian yang menggambarkan tokoh berkarakter gagah, yaitu ditandai dengan gerakan tangan yang lebar, merentang ke kiri dan ke kanan, mengangkat salah satu kaki. Topeng bapang memiliki mata yang lebar, disebut telengan. Ciri khas pada bentuk topeng bapang adalah hidungnya yang panjang. Bapang adalah nama salah satu tokoh dalam drama tari topeng di Malang. Tokoh ini dikenal dengan sebutan Jaya Sentika, salah seorang bupati dari Kadipaten Banjarpatoman, sebuah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Raja Klana Sewandama. Seperti halnya drama tari pada umumnya, drama tari topeng di Malang dibagi menjadi beberapa adegan atau babak. Salah satunya adalah babak mengetengahkan tari bapang. Pada umumnya, adegan tersebut dikenal sebagai selingan atau penjeda antar adegan. Pada adegan tersebut, bapang tampil diikuti oleh abdi atau pendamping yang bernama Demang Mones. Pada perkembangannya, adegan selingan tersebut dilepas dari adegan yang lain
kemudian disajikan sebagai tari tunggal. Wah, sepertinya sulit mempersiapkan sebuah pementasan seni seperti ini. Apalagi semua yang pentas adalah anak-anak. Untuk lebih jelasnya, kita tanyakan saja yuk kepada kepala sekolah dan panitianya. Sekarang kita telah mengenal beberapa jenis tarian. Tari pasar-pasaran, tari rampak, juga tari topeng bapang. Semuanya merupakan tari tradisional dan berasal dari daerah yang berbeda. Masih banyak jenis tari lain yang bisa dipelajari, sehingga kesenian yang kita miliki tidak akan hilang. Apalagi kalau kita mempelajarinya dimulai sejak usia dini. Wah, pasti asik. Selain menambah keahlian, juga menambah wawasan kita tentang berbagai jenis tari. Gerakan-gerakan tari bisa dikuasai oleh siapapun jika memiliki keinginan untuk belajar dan berlatih. Untuk mempermudah, biasanya kita mempelajari sebuah tarian dengan bimbingan seorang pengajar. Seperti pada pementasan kali ini, dibimbing oleh seorang pengajar yang juga seniman. Sebelum pementasan selesai, ternyata para penonton juga dihibur oleh salah seorang anak dengan nyanyiannya. Cukup bagus juga, walaupun masih tergolong anak-anak, tapi suaranya seperti penyanyi yang biasa membawakan lagu-lagunya di atas panggung. Apalagi kalau latihannya lebih sering ya. Nah, sekarang waktunya pulang. Lihat saja, para penontonnya sangat terlihat senang. Masing-masing dapat berkumpul bersama teman-temannya. Dengan demikian, berakhir pula episode Art and Play kali ini. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa saksikan terus Art and Play setiap hari Jumat jam 18.30 hanya di Dama TV.